Selamat pagi anak bapak semua. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan ke-7 PJOK. Sekali ini adalah sebagai materi kita yaitu atletik lanjutan. Ya, waktu itu sudah pernah kita bahas untuk atletik. Ini kita lanjutkan lagi yaitu untuk atletik lanjutan di dalam materi lari estafet ya. Nah, apa itu lari estafet? Lari estafet itu sudah sering anak bapak dengarkan dan sudah tahu estafet itu adalah lari bersambung ya. Lari bersambung dengan menggunakan alat tongkat estafet. Nah, pengertian lari estafet atau lari sambung adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Lari ini dilakukan bersambung dan berganti membawa tongkat dari garis start sampai ke garis finish dalam satu regu terdiri dari 4 orang pelari, ya, 4 orang pelari, dan menggunakan yaitu di lintasan atletik. Start yang digunakan dalam lari bersambung atau lari estafet ini adalah ada 2 macam start. Yang pertama, khusus untuk pelari pertama, yaitu menggunakan start jongkok. Kemudian pelari kedua, ketiga, dan keempat, yaitu menggunakan start melayang. Dan kemudian nomor lomba yang sering dilombakan dalam lari estafet ini, yang pertama adalah 4 kali 100 meter. Kemudian yang nomor kedua adalah 4 kali 400 meter. 4 kali 100 meter ini artinya adalah 4 orang pelari, masing-masing pelari menempuh jarak 100 meter. Kemudian yang 4 kali 400 meter, yaitu 4 orang pelari, masing-masing pelari menempuh jarak 400 meter. Kemudian yang kedua, anak bapak semua, dalam peraturan lari estafet. Masing-masing pelari mempunyai peran penting dalam olahraga lari estafet. Dalam jarak tempuh 4 kali 100 meter, pelari tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan tongkat estafet. Berbeda halnya dengan olahraga lari estafet dengan jarak tempuh 4 kali 400 meter. Karena jarak tempuh yang lebih jauh, maka peraturannya pun lebih ringan. Peserta lari boleh menjatuhkan dan mengambil kembali tongkat estafet yang terjatuh. Tetapi risikonya adalah kalah, karena ketika peserta lari mengambil tongkat, maka dipastikan peserta tersebut akan jauh tertinggal dari peserta lari yang lainnya. Selanjutnya, yaitu untuk tongkat estafet, yaitu alat yang digunakan dalam lari estafet. Nah, seperti ya di gambar, inilah tongkat yang digunakan dalam lari estafet. Ukurannya, panjang tongkat yaitu 29 cm. Diameter ataupun besarnya itu adalah 3,81 cm. Kemudian berat yaitu 50 gram. Nah, jadi kalau kita lihat, ukurannya itu adalah ya sebesar tangkis sapu. Nah, tangkis sapu ibunya di rumah. Nah, sebesar itulah untuk tongkat estafet. Tongkat estafet adalah benda yang diberikan secara bergilir dari satu peserta ke peserta lari lainnya dalam satu regu. Karena itu, tongkat ini pun tidak sembarang tongkat. Ukurannya dibuat sesuai dan pas dengan panjang genggaman pelari pada lari estafet. Yang berikut adalah teknik pergantian tongkat estafet. Perlombaan lari estafet mengenal 2 cara pergantian tongkat, yaitu yang pertama atau A adalah teknik penerimaan tongkat dengan cara melihat, ya, dengan cara melihat menoleh ke belakang atau disebut dengan istilah visual. Pelari yang menerima tongkat melakukannya dengan berlari sambil menolehkan kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Penerimaan tongkat dengan cara melihat biasanya dilakukan pada nomor 4 kali 400 meter. Kemudian teknik menerima tongkat yang kedua atau bagian B, teknik penerimaan tongkat dengan cara tidak melihat, yaitu tanpa melihat, tanpa menoleh ke belakang, hanya saja dengan mengulurkan tangan ke belakang. Pelari yang menerima tongkat melakukan dengan
berlari tanpa melihat tongkat yang akan diterimanya. Cara penerimaan tongkat tanpa melihat biasanya digunakan dalam lari estafet 4 kali 100 meter. Nah, jadi sebagai catatan, pada saat untuk pergantian tongkat ini, itu ada daerah pergantian tongkat yang disebut dengan zone defense, ya. Jaraknya itu adalah 20 meter khusus tempat pergantian tongkat. Artinya, apabila pergantian tongkat dilaksanakan daripada luar daerah zone defense itu, maka itu dinyatakan adalah diskualifikasi. Jadi, pergantian tongkat dilaksanakan pada areal ataupun zona yang sudah ditentukan, yaitu dengan jarak 20 meter setiap tempat pergantian tongkat. Yang selanjutnya adalah perlombaan lari estafet mengenal dua cara pemberian dan penerimaan tongkat, yaitu ya seperti yang dijelaskan tadi, teknik pemberian dan penerimaan tongkat estafet dari bawah. Teknik ini dilakukan dengan cara pelari membawa tongkat dengan tangan kiri. Sambil berlari, atlet akan memberikan tongkat tersebut dengan tangan kiri. Bagian B, teknik pemberian dan penerimaan tongkat estafet dari atas. Teknik ini dilakukan dengan cara mengayunkan tangan dari belakang ke depan. Kemudian dengan segera meletakkan tongkat dari atas pada telapak tangan penerima. Pelari yang akan menerima tongkat mengayunkan tangan dari depan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Nah, jadi pada perlombaan lari estafet itu ada dua cara yang dapat dilaksanakan untuk pemberian dan penerimaan tongkat estafet. Yang berikut peraturan perlombaan. Adapun peraturan perlombaan dalam olahraga estafet sebagai berikut. Panjang daerah pergantian tongkat estafet adalah 20 meter. Ini yang disebut tadi adalah zone defense. Dan bagi pelari estafet 4 kali 100 meter ditambah 10 meter prajona. Prajona adalah suatu daerah di mana pelari yang akan berangkat dapat mempercepat larinya, tetapi di sini tidak terjadi pergantian tongkat. Bagian B, setiap pelari harus tetap tinggal di jalur lintasan masing-masing meskipun sudah memberikan tongkatnya. Kepada pelari berikutnya, apabila tongkat terjatuh, pelari yang menjatuhkannya harus mengambilnya. Jadi bagian B ini maksudnya, apabila tongkat itu kita buat jatuh, maka boleh diambil, tapi yang mengambil adalah yang membuat jatuh, tidak boleh diwakilkan. Nah, jadi siapa yang membuat jatuh, maka dia juga tentunya yang boleh untuk mengambil tongkat estafet tersebut supaya tidak dinyatakan diskualifikasi. Yang bagian C, dalam lari estafet, pelari pertama berlari pada lintasannya masing-masing sampai tikungan pertama. Kemudian boleh masuk ke lintasan dalam pelari ketiga dan pelari keempat, menunggu di daerah pergantian secara berurutan sesuai kedatangan pelari seregunya. Nah, jadi aturannya ini juga adalah setelah memasuki tikungan, maka boleh memasuki lintasan untuk orang lain. Ada khususnya ini adalah untuk lari 4 kali 400, tetapi tidak mengganggu daripada pelari yang lainnya. Nah, jadi